Ketika mengingat kembali pelayanan-pelayanan yang saya lakukan dari tahun 98, 99 sampai hari ini, berarti di tahun ini sudah 20-an tahun lebih saya melayani Tuhan. Ketika mengingat kembali, ketika diutus dalam pelayanan, maka diutus ke Australia itu menyenangkan sekali ya. Diutus ke Singapura, diutus ke tempat-tempat negara atau pulau yang indah-indah, pasti menyenangkan. Namun ada satu tempat yang saya ingat ketika Tuhan mengutus saya untuk membersamai penatua saat itu melayani bersama-sama menyampaikan kabar baik, itu di Nepal. Saya tidak berkata bahwa Nepal ada negara yang tidak baik, tetapi di sana yang saya jumpai adalah apa? Adalah ketika dinginnya luar biasa. Saya bangun tidur langsung bibir itu pecah-pecah dan berdarah karena saking dinginnya. Bukan hanya itu, makan dari pagi, siang dan sore, makannya hanya dosa dan masalah. Kadang-kadang ini menjadi percandaan ya, memang namanya dosa dan masalah ya. Ada kemudian kari-kari, itu sampai satu hari siang hari saya skip lunch dan saya keluar mencari makanan yang lain. Ya, bukan hanya itu, perjalanannya juga terjal, lalu kemudian banyak debu di sana dan tidak mudah untuk menginjil di sana. Begitu berat. Ini hal yang sama yang dialami mungkin walaupun tidak sama persis seperti Ananias. Ketika Ananias dipilih Tuhan untuk melayani seorang mantan penjahat. Saya katakan penjahat karena dia membunuh, mungkin menyeret, melukai ya orang-orang percaya pada saat itu. Dan perhatikan baik-baik di ayat 17 ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan dan matanya diizinkan buta, maka Tuhan mengutus Ananias untuk melayani dia. Saya percaya setiap kita pasti akan dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang sekeliling kita. Ayat 17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan melayani, kepada siapa kita akan melayani. Tetapi Tuhan ketika dia sudah berbicara, ketika Tuhan sudah memberikan sebuah arahan kepada kita, maka kita perlu untuk mentaatinya. Maka belajar dari sikap Ananias ini, ketika Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan dan pergi diutus oleh Tuhan sebagai duta Injil, maka yang pertama Anda harus memiliki kepekaan. Ananias di firman Tuhan yang kita baca, dia peka sehingga dia bisa mendapatkan penglihatan dari Tuhan, sehingga dia bisa meresponi panggilan Tuhan. Ada kepekaan rohani. Mari bangun kepekaan rohani lewat doa dan bersekutu dengan dia. Yang kedua, ada keberanian. Bukan hanya kepekaan, tetapi tentunya Ananias tahu siapa Paulus, tapi dia berani untuk diutus ke tempat yang tidak menyenangkan, diutus kepada orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Tapi Ananias berani mempercayai Tuhan dan mempercayakan pelayanannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan. Ananias bukan hanya ya Tuhan dan berhenti, tetapi ya Tuhan dan dia pergi diutus menemui Paulus. Maka kepekaan, keberanian dan ketaatan ini menjadi tiga modal utama jika kita mau dipakai Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan siap pergi diutus oleh Tuhan kemanapun dia mengutus kita.